nyaeta di sekitar Jawa Barat pada khususnya, malah nyebrang ke Lampung, nyebrang ke Jawa Tengah sekedik. Di antawisna periode pertama Kiai Haji Kholidi Ciamis almarhum kawali eta pertama. Terus Kiai Haji Abdul Hamid Cibucil hari itu mah jangan ngali ke Bandung. Cibucil jonggolnya jonggol tak. Terus kapoleh dienakeun Kiai Haji Abbas masih kena jumeneng di loji asalna urang Sawah Baru. Terus Kiai Haji Abdurrahman Raina jantan Kiai. Terus Kiai Haji Kosasi Tegalwaru, Kiai Haji Ahmad Sirajuddin Tegalwaru kadieuna. Terus Kiai Haji Harun Ar-Rasyid Kuningan Lengkong Jawa Barat. Terus Kiai Haji Didi Syahrawardi Kadu Gede Kuningan. Kiai Haji Abdul Basir Gerendeng Tangerang. Kiai Haji Amri Pasir Jengkol Sakati. Kiai Haji Uyung Anbari Kadu Kawang. Kiai Haji Tajuddin Batu Jaya. Kiai Haji Alawi, Kiai Haji Alimudin, Kiai Haji Endang, Kiai Haji Raidi, Kiai Haji Harun Cibuaya, Kiai Haji Ansori Kertajaya, Kiai Haji Kirmani, Kiai Haji Nasir Indramayu, Kiai Haji Toha seur deui teu tiasa disebut satu persatuna. Alhamdulillah berkat ke. Terus di Pangkaran di Simkuring Kiai Haji Abdul Rahman pimpinan Pondok Pesantren Al-Manzurah Merta. Kiai Haji Tatang Syabuddin, Kiai Haji Romli ieu di Pangkar ngabunuh Kiai ieu. Masya Allah, alhamdulillah Kiai udah termasuk barang langka. Hese mencetak Kiai mah hese, mencetak sarjana malah gampang, S1, S2, S3, tapi sarjana Kiai mah hese. Sebab langsung dicetakna ku Allah Subhanahu wa ta'ala, diwisudana ku Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. S1 mah S2 tesianan ke Allah, tapi para ulama, para kiai, maka innama adawatul qasri wa adawatul qasri innama apun wa taksirun kama taqaddama. Innama yakhsyallah khusus nusieun ka Allah hatena nyaeta para ulama ta eta di antawisna. Terus kaulatan karsa syekhuna dina mengelola pondok pesantren Muslimin Falah ba'da subuh imut keneh di Simkuring ngaos goyatul wusul ba'da subuh. Terus waktu duha taya imutan keneh kitab alif ta'limut ta'alim yaqulu. Terus takrib fatul qorib fatul muin. Terus johar makmun. Terus kana jamul jawame eta ba'da duha. Ba'da asar matuh Alfiya Ibnu Malik sareng tafsir Jalalain sareng mantek Syekh Daman Huri Sulamun Nawrah. Ba'da maghrib ngawitanana kumantena dikelola murang kali tak imut keneh ngerab nasrib sareng sajabina. Kapoleh dienakeun aya pembantu Kiai Haji Madrofi mamang di Simkuring anu dongkap ki peleret si Ceko sengaja di orang buih ka dieu di babada maghrib seueur para murid-muridna. Ba'da zuhur dieusi ku karsana mama Kiai Haji Syumro. Ba'da isya dieusi ku karsa Syekhuna. Jadi 5 waktu padat pangna nu kapungkur mah pantes jarade kiai. Nah itu diantawisna sedikit tentang profil dina keulatan guru urang sadayana Syekhul Masyayikh. Terus kalih dinakeun diayakeun ngawitan pasaran bulan disebut istilah nama diklat Ramadan, pendidikan diklat Ramadan ngawitan tahun manawi telepat tahun 19 genep puluhan
ngawitan tanggal hiji bulan Ramadan Fathul Mu'in ngawitan ti babul B lamun anana majud salis juga juz robi ditambah jeung kitab Sigaratul Maqsudat seperti Tasnifus Sam'i Pipanil Wab'i Bulghatul Mustaq Pipanil Istiqaq pan makulat sajai makulat mama gentur sareng sajabi-sajabina ta eta dina catatan di simkuring hapunten ieu tahadus binimah tahun 1864 tamatna eta Fathul Mu'in ti bab B nepi ka akhir nyaeta tanggal 24 Ramadan tanggal 24 bulan puasa lamun santri ayeuna mah kalaburuan teh tanggal 24 ka karakter tamat terus tahun 65 na tanggal 22 Ramadan Januari 1965 eta tamatna dina tanggal 22 Ramadan tadi ini mah tanggal dina tahun 60 genep Lailatul Ahad tanggal 24 Ramadan 1385 Hijriah Lailatul Khamis poe Kamis 23 Ramadan tamat ka 4 kalina 1380 genep tahun Masehi tahun 1967 tah dina catatan sisi jisim kuring dina Fathul Mu'in ari ngajina teu bisa ngan tamat-tamat ya tamat doang ya masyaallah eta santri tamblek malah aya nu ikeun kalebaran di pondok tukar sana Kiai Haji Mukhtar Bayah naon teh malingping Kiai Haji Asy'ari Pandeglang lebaran di pondok budak ayeuna mah udah lebaran di pondok kabur masyaallah kang ajengan di kabur ya masyaallah tataroskeun tah eta di payun rois pondok eta Kiai Haji Mahjub tah rois pondok eta tukang nyengat patromak kapungkur mah make patromak bujang-bujang kieu make patromak masyaallah make lampu lantera gentur subhanallahnya mata pantas kenging barokah ilmu ti Allah Subhanahu wa taala nah kitu jadi ayeuna urang sadayana keur kempel di tengah-tengah ngariung kirim Fatihah kirim pulhu kirim sajabina mudah-mudahan arwahna guru urang sadayana oge guru urang sadayana sanesna mudah-mudahan dijemput ku Allah ayeuna surgana Allah Subhanahu wa taala rupina kanggo ihtisar ti jisim kuring sakapeun sakitu wae mudah-mudahan sing ageng manfaatna hapunten tadi aya karsana bisik-bisik dipun adi nyaeta karsana Kiai Haji Burhan anu gaduh pesantren Hidayatul Burhan nya alhamdulillah hadir masyaallah alhamdulillah jadi ieu para kiai unggul jar di urang sadayana kader-kader keur dicitak ku para kiai-kiai mudah-mudahan sing janten dai ilallah amin ya Allah rabbal alamin sakitu anu kasangakeun billahi taufiq hidayah ila liqa bi masyiatillah tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah atur nuhun pangarsa luar biasa ya ngoping lagi merinding ya baiklah untuk selanjutnya sambutan dari perwakilan alumni hasil dari laporan catatan yang ada di depan bahwa jamaah alumni yang datang pada malam ini di samping sekitar Karawang juga dari Kabupaten Purwakarta, dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banten, Majalengka, Provinsi Banten heulanya. Selanjutnya Kabupaten Bogor, Bekasi, Cianjur, Jakarta. Luar biasa, alhamdulillah. Baiklah, mari kita dengarkan ya sambutan perwakilan saja ya, perwakilan dari atas nama alumni yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jamaludin. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rilis. Biasanya harapan matmiu model ini. Alhamdulillahilladzi nataqat bi tauhidihil kainatu fil ardi wa fis sama. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالملة الحنيفية السمحاء اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man zara 'aliman hayyan kana aw mayyitan fa ka'annama zarani ay ziyaratan ruhaniyatan. Al-hadits ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadrat al-afadil, hadrat al-syuyukh, hadrat al-jamaah, as'adakumullah, bil khusus fadilat al-syekh Kersana Mama Haji Ujang, matta'ana Allah bi tuli hayatihi wa matta'ana Allah bi ulumihi wa yu'idu Allah alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul ma'ali Syekhuna Asyuyukh serta para ajengan, tanpa mengurangi rasa hormat, aika maqala Kang Haji Hanafi, al-kamilu yaqbalu ziyadatal kamal wa naqisu la yaqbalu ziyadatan nuqsan. Gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat, berdirinya saya di sini bukan atas nama alumni. Disebut alumni lain, disebut lain alumni lain, disebut alumni lain, disebut lain alumni lain. Karena apa? Setelah Allah menghijrahkan saya ke Cikarang, ya punten, karena orang Cikarang itu bisa ngomong Sunda, israda para roh kajen, bahasa Indonesia kajen, bahasa Sunda kajen, bahasa Arab kajen, bahasa Inggris. Para jamaah yang dirahmati Allah, tak lupa saya aturkan terima kasih kepada ketua panitia Kersana. Saya ketua panitia teh Kiai Haji Burhan, kabirul jismi sogirus sinni. Gede awak nangan budak resep gitu dah. Semangat luar biasa. Tapi luar biasa. Kawirul jismi sogirus sini, dah umurnya maka 20 tahun ke bawah kan gitu, kekarak. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah abdi di Cikarang nyandak jamaah kirang langkung salapan kendaraan. Doa ti para sadayana, bil khusus ti para kesepuhan. Mudah-mudahan ye jamaah nu kaetan teu sabaraha, nu kaetan teu seueur, paling kirang langkung aya 40 jalmi, ngan mudah-mudahan aya dina kalimah qalilun qarra aula min katsirin farra. Mudah-mudahan 40 jamaah atau 50 jamaah menjadi bibit-bibit bekal militansi kita dalam beribadah, militansi kita di dalam bertauhid, militansi kita dalam menegakkan la ilaha illallah. Alhamdulillah, berbicara ini rada luas karena di dalam perjalanan kita diceritakan mengaji Burhan ya bisa ya karena panitia rada kejam. Biasanya mah tuh nge-mail, SMS, nge-WA siap hadir kena tampil. Ya luar biasa, datang ke dia ditarik. Tapi kuring banget bisa ngomong kieu, bisa ngomong kieu sabab aya aki-aki di kuring nang ngaranna Kang Idris. Di mana aya aki-aki sakti eta insyaallah maju. Gitu we. Aki-aki Kang Idris. Ya aki-aki kuring termasuk Syekhul Futuh. Dua guru kuring anu Syekhul Futuh. Pertama kersana Kiai Haji Miftah Fauzi, nu kadua kersana Kang Idris.
Dua manusia inilah yang berjasa besar membangkitkan seorang manusia dari lumpur yang namanya Jamalul Lail. Berjasa besar. Naon tuh si Jamal? Jamal anak saha? Terpenting. Nu penting adalah si Jamal enak keur naon rek naon. Itu adalah yang lebih penting. Karena jadduna wa syaikhuna masyhur fil alam. Beliau adalah pionir tauhid. Beliau adalah patronase sejati dalam bidang akidatul Islamiyah. Saya dikutip sifat mukhalafah lil hawadith. Mukhalafah lil hawadith Allah berbeda dengan yang baru, datan wa sifatan wa af'alan. Jadi lamun misalnya nyaritakeun eta sebab mungkul ngan sekedar af'al Allah seperti biasa kos urang-urang mah lain Allah. Berarti ketika berbicara urusan panitia berhubungan dengan Allah, carana anti mainstream. Carana anti mainstream. Mainstream mah biasa, datang 1000, 2000, 3000 biasa. Datang 1000, 2000 biasa. Naik Grab kan gitu. Biasa. Tapi kita membutuhkan cara-cara yang anti mainstream untuk membutuhkan bagaimana menyemangati para alumni, menimbulkan rasa cinta kepada guru kita. Rasa cinta kepada guru kita simkuring secara nasab kasebat incu, tapi hayang jauh lebih diakui dalam hati pribadi sebagai murid daripada Syekhuna Al-Mukarram. Nasab penting, tapi sebab jauh lebih penting. Nasab cucu, tapi lamun begitu aja mau jadi incu. Naon nabi yang ada kau sebab apa? Sebab apa? Ada lagi sebab apa lagi? Sekalipun secara pendidikan saya tidak terlalu banyak, namun secara dialogis alhamdulillah tahaddusan bin iman, dialogis diwasilati Syekhuna Al-Fatih Al-Alim Al-Alamah bisa nangtukir teh, bisa berdiri. Sebab apa? Ketika berbicara hubungan dengan Allah, mukhalafatil hawadis, af'alna Allah adalah af'al yang anti mainstream. Nu biasa malain af'al Allah. Maka ketika berbicara alumni, kenapa demikian sekarang luar biasa? Karena alumni meyakini af'alna Allah ia anti mainstream, di luar kebiasaan. Masya Allah. Nu biasa mah moal kieu ngan sebatas nyebar undangan moal kieu. Itu cara-cara biasa. Maka karena dibutuhkan cara-cara luar biasa untuk menghasilkan hasil yang luar biasa, maka apabila ada oknum baik internal maupun eksternal, selesaikan dengan sistem. Mari kami mengajak kepada para alumni, mari kita perbaiki sistem yang sudah ada, kita benahi sistem yang sudah ada. Insya Allah, hakul yakin. Tadi kersana Mang Haji Burhan ngomongan 100 juta, letik. Kecil. Wallahi demi Allah, 22 orang 10 juta kira-kira letik gede. 22 jamaah menghasilkan 10 juta letik gede. Belum yang lain. Kan 22 bisa hasil 10 juta, berarti termasuk qalilun qarra aula min katsirin farra. Penting untuk menimbulkan bibit-bibit mahabbah. Nyetak ulama tadi kersana Mama Haji Ujang susah, minimal menimbulkan bibit-bibit cinta supaya masuk ke dalam gerbong pengikut atau murid daripada Syekhuna Al-Alim Al-Alamah Abah Haji Obai Hasan Basri bin Abah Haji Kuning. Sah sakitu mual panjang, karena orang Cikarang matara panjang-panjangnya, panjang kali lebar sama dengan luas. Silahkan diperluas sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kita nanti-nantikan ceramah agama
yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi dari Tasikmalaya. Dipersilakan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima' wal ittihad wat tawadud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi wa'adana biyawmil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju syarrafa wa rifqa fawqal ibad. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram para alim, para kiai, wabil khusus segenap dewan kiai di keluarga besar Pondok Pesantren Mursyidul Falah yang kita cintai, para dzurriyyah, anak cucu dari Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Arif Billah Al-Mujahid Karsana Syekhuna Abah. Mudah-mudahan satu ketika nanti
kejayaan Mursyidul Falah Allah kembali berikan kepada anak cucu beliau. Para alumni yang saya cintai, sungguh Al-Fakir merasa ini bukan medan saya untuk berbicara, menyampaikan tausiah dan tabligh. Saya lebih baik di hadapan 1000 jenderal untuk bicara. Lebih baik di hadapan penguasa selalim apapun untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau di hadapan para alim, para kiai, terlebih di sebelah makbarah Syekhuna Al-Maghfurlah, runtuh kepercayaan diri karena ada syaukah dari pertemuan yang agung menurut kami pada malam hari ini. Tetapi sungguh pun demikian, mudah-mudahan apa yang nanti akan kami sampaikan bermanfaat, khususnya kepada pribadi Al-Fakir, wabil khusus kepada Ananda, para putra-putra almarhum. Tadi siang kami musyawarah, berkali-kali saya sampaikan sebagaimana firman Allah, Rabbana khalaqta ma hadza batila. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan sia-sia, semua bermanfaat. Tergantung di mana kita mengambil posisi untuk memanfaatkan hidup kita di jalan Allah. Semua putra-putra almarhum, semua cucu-cucu almarhum, semua insya Allah memiliki tugas dan tanggung jawab dan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya pompa kepada anak-anak almarhum. Kalian anak harimau, setidaknya kalian mampu menjaga taring. Kalian adalah anak-anak singa, maka setidaknya kalian bisa memelihara diri untuk terus bersemangat berkhidmat kepada Ma'had Mursyidul Falah, untuk terus berkhidmat kepada umat, untuk terus berkhidmat kepada agama Allah, yang ujung-ujungnya nanti engkau akan memperoleh ridha Allah dengan jalan masing-masing. Jadi saya meminta kepada alumni, doakan anak kami, adik kami, keponakan kami, Ibu Haji Ain, Ibu Hajar Nokalisoh, Yang Haji Encek, Yang Haji Diding, Yang Haji Ajek, Neng Ucut. Satu ketika dari darah mereka akan lahir ulang. Sepandai apapun alumni belajar kepada Abah Syekhuna, mereka lah tetap darah daging Abah. Mustahil Abah sepanjang hidupnya tidak pernah berdoa untuk anak cucunya. Kalau muridnya saja didoakan, mustahil Allah tidak mendoakan anak cucu. Mari bangun kepercayaan diri itu, mari bangun semangat itu. Dan malam ini Allah mempertunjukkan keagungannya, di mana seluruh cucu para putra almarhum hadir di tempat ini, anak menantu almarhum hadir di tempat ini. Rasa minder itu sekarang sudah dibuang sedikit demi sedikit, tapi pasti. Saya secara nasab mungkin paman bagi mereka. Jadi kami keluarga lebih tahu bagaimana kondisi psikologi anak-anak almarhum. Bukan tidak ingin khidmat, bukan tidak ingin ikram kepada para alumni, tapi jauh di lubuk hati mereka. Bertahun-tahun lamanya mereka tidak memiliki sikap kepercayaan diri untuk menyambut dan memuliakan para alumni. Tapi jauh di lubuk hati mereka, mereka mencintai semua para alumni, menghormati para alumni semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak terlalu lama di kampung sawah. Hidup saya bertemu langsung dengan Syekhuna Abah ketika kami Al-Fakir secara pribadi baru keluar dari tahanan di Jakarta dengan luka tubuh yang penuh memar karena disiksa oleh rejim tentara Orde Baru. Saya masih ingat almarhum karena saya sadar saya kurang ilmu, semangat perjuangan tinggi tapi tidak didorong, didasari dengan ilmu.
Di pinggir garasi itu almarhum menuliskan wirid di atas kertas dan memberikan nasihat kepada saya. Jangan ngaji deui. Jangan berhenti mengaji. Kemudian saya minta izin untuk ziarah kepada salah satu yang dikenal beliau dan selalu dikenang oleh beliau, salah satu murid Syekh Ahmad Suja'i bin Eyang Abdurrahim Mama Gudang Tasikmalaya, yang juga gurunya yang Muhammad Satibi, yang juga gurunya Ahmad Tubagus Sahabat Kaki Tempur, yang Mama Gudang Syekh Ahmad Suja'i bin Eyang Abdurrahim yang telah berguru mengambil sanad dari Syekh Hasan Mustafa, yang tersambung kepada Syekh Abu Bakar As-Saffah, yang juga daripada kami, ayahanda kami tercinta Abuya Abdul Manab, ketika di Mekah pun pernah belajar dan bertemu dengan Syekh Abu Bakar As-Sattah, bertemu dengan Syekh Ahmad Jani Dahlan. Abah berpesan kepada saya pada waktu itu, memberi semangat, ngaji terus maka engkau akan menemukan kebenaran secara mutlak. Itulah perjumpaan saya di umur akil balik, di umur dewasa, setelah keluar menjadi tahanan politik di Jakarta. Saya, Erlangga, Tony Arti, sahabat saya Ain Fatwa almarhum Allahumma gfirlah, sahabat saya Habib Idrus Jamul Lail, sama-sama waktu itu kami bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru dalam kondisi gontai, di mana Al-Fakir ditinggalkan orang tua, dua-duanya meninggal dalam waktu yang bareng, hanya beda 7 hari, tanpa ayah, tanpa ibu, datang ke kampung sawah, menyambung kembali pertalian persaudaraan antara Banten dan kampung sawah. Kemudian diberikan bekal oleh abah serta ibu. Al-Fakir berangkat menuju Jawa Barat dari mulai Garut, Tasikmalaya, kemudian menyeberang ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Yang masih terkenang dalam diri Al-Fakir sampai hari ini, jangan sanajan hidup ilmu keayaan, sanajan teu bisa ngaji, tong leutik hate negakeun agama Allah, tapi ulah ngaji. Seolah terpancar rasa nikmat bagaimana ilmu yang disampaikan oleh beliau, seolah-olah menyampaikan kebenaran mutlak ilmu Allah itu dengan nikmat. Terasa betul cara beliau menyampaikan, sehingga beliau mengatakan ngaji, dah karasa ngeunah ngaji kual parah. Terasa betul, kelihatan dari bahasa tubuh. Banyak orang menuduh almarhum tidak senang dengan ilmu hikmah, tidak senang memberi wirid. Saya demi Allah, bumi dan langit serta anaknya yang menjadi saksi, dituliskan tawassul istighasah, wirid-wirid tertentu di atas jok motor, di atas kertas koran. Karena tubuh saya masih biru-biru, mata saya masih bengkak bekas siksaan dan struman sepanjang malam. Saya diberikan wirid oleh beliau dan sekaligus dibekali uang, maka berangkatlah saya menuju salah satu ulama yang dicintai oleh beliau, Syekh Ishaq Farid Cintawana bin Abba Toha, disebut Mama Cintawana, yang berdarah dari Mama Cimanggu. Mama Cimanggu tersambung kepada Mbah Dalam Cihalut. Dalam Cihalut melahirkan putra laki-laki, di antaranya Yang Said. Yang Said kemudian menikah dengan Yang Mas di Gentur, melahirkan 2 putra lelanang jagat, Ama Kurtubi dan Ama Syekh Sati di Gentur. Berangkat ke medan juang, seolah-olah begitu pesan almarhum. Betapa beliau menomorsatukan ilmu, betapa beliau menomorsatukan pengetahuan, betapa beliau menomorsatukan ilmu di atas segala-galanya. Ini juga mungkin yang mendasari ayahanda kami Abah Haji Abdul Manaf. Padahal beliau juga ulama yang dicintai juga oleh Al-Arif Billah Masempur. Ketika memiliki menantu bernama Abah Syekhuna Abah, seperti memiliki mutiara yang luar biasa, ditempatkan pada tempat yang mulia luar biasa, diperjuangkan, didorong terus menerus tiada henti. Mama Abdul Manaf yang hidupnya mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai ilmu, mencintai santri, mencintai ulama, mendorong beliau terus menerus. Maka saya mohon ke panitia, tahun depan awal saya minta nama ayah kami Kiai Abdul Manaf juga dicantumkan. Kemudian untuk supaya almarhum lebih bungah di barzah, tahun depan mudah-mudahan haul
dibacakan kitab taklifan beliau, risalah beliau oleh guru kami Kiai Haji Ujang, oleh siapapun alumni yang memang pantas membaca kitab itu, kemudian diijazahkan, disampaikan ke semua yang hadir. Itu yang paling membahagiakan buat almarhum. Betapa almarhum luar biasa hidupnya untuk mutola'ah, untuk ngajar, apalagi pada fase-fase tahun 60, tahun 70, tahun 80, fase-fase di mana fikih dan usul fikih menjadi sesuatu yang luar biasa di mata umat, di mata santri khusus. Subhanallah, apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Ujang, sebagaimana ayah saya yang pernah di sini tinggal, menyampaikan betapa Syekhuna Abah pecinta ilmu yang luar biasa, tahqiq luar biasa, tidak pernah bermain-main dengan ilmu, tidak pernah berkhianat dengan ilmu, tidak pernah tidak konsisten terhadap ilmu dengan resiko apapun, sampai karena komitmennya terhadap ilmu. Tahun 65 di saat tahun-tahun genting di kampung sawah konon menurut ayah kami, berkali-kali upaya pembunuhan yang akan dilakukan kepada Syekhuna Abah, berkali-kali upaya untuk membunuh, menghabisi beliau dilakukan oleh orang-orang yang anti Islam pada saat itu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Perjuangan almarhum Abah Abdul Manap yang kemudian punya menantu yang amat dicintainya, seolah-olah Kanyaah Abuya Abdul Manap melebihi kepada anak kandungnya sendiri yang waktu itu memang masih pada kecil. Disuhun dina embun-embuna, tantangan dan resikonya karena konsistensi beliau terhadap ilmu, sehingga beliau sering mengatakan beberapa tahun setelah saya sering kesini, jangan hati-hati jadi manusia yang berkhianat kepada ilmu. Kalau ilmu mengatakan ini benar, katakan benar. Kalau ilmu mengatakan ini salah, adalah salah. Kalau ilmu mengatakan ini adalah batal, adalah batal. Kalau ilmu ini mengatakan hak, adalah hak. Jangan pernah berani menukarkan hak menurut ilmu dikatakan batal menurut ilmu. Kekhawatiran Abah itu terjawab hari ini, Pak. Maka kalau saya boleh mengajukan, perlunya ada kodifikasi ulang, tinjauan ulang terhadap takrif ulama. Karena terlalu murah hari ini gelar ulama. Saya masih ingat ketika masih sorogan kepada guru kami, baik beberapa kitab kecil maupun kitab agak besar seperti Mukasyafatul Qulub karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, Hujjatul Islam. Sihir yang paling bahaya kepada ulama bukan sihir lahwi, bukan sihir hindi, bukan sihir hindia, bukan sihir-sihir sejenis itu, sungguh pun itu juga dianggap berbahaya, tetapi ada sihir yang berat bagi ulama, terutama ulama yang hidup di akhir zaman, adalah ketika kebenaran dibeli dengan duit, orang menggadaikan akidah dan keyakinan dengan duit, jadi duit sihir terbesar yang menimpa ulama. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ خصوصا إلى روحي شيخنا إشاق فريد جنكرون شيخنا مسيح سجعينا مسيح Syekh Muhammad bin Yati bin Muhammad Amin Cidahu Syekhuna Khalil bin Ilyas Jibril Ya Rabbi warad 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Betapa para hadirin sekalian, godaan jadi ulama itu berat. Kalau sekedar jadi dai, jadi mubalik macam saya kaki lima, itu ibarat, kalau ibarat air PDAM, ngocornya kalau dibayar rekening bulanan. Maka saya berharap alumni jangan terlalu mendalami ilmu ceramah koyo saya. Satu, menimbulkan dampak persaingan yang semakin meninggi. Yang kedua, percayalah kalau Anda jadi mubalik bersikul seperti saya, maka daya kerja untuk mengurus santri dan mengajar santri Anda akan banyak bertinggal. Lebih baik menjadi ulama seperti Abah, sumber mata air, dikejar oleh siapapun. Kerawang ini bukan Kerawang maksudnya. Kerawang ini termasuk kampung sawah bagian terpenting dari Kerawang. Cuacanya panas, rungitna helikopter, cai uyah. Tolong beri aku alasan hujah bagaimana engkau akan menganggap betah tinggal di kampung sawah. Secara zahir tidak ada sesuatu yang bisa membuat betah. Dari sisi fasilitas, dari sisi cuaca, dari sisi air, dari kondisi berbagai aspek-aspek yang zahir, tapi karena di sini ada ilmu. Kalau tidak karena ilmu, maka tentu Anda semua tidak akan bisa bertahan dari 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Subhan. Karena ilmu. Maka kalau mubalik itu bukan ulama, jangankan menjadi faqih, mutafaqih pun tidak. Maka saya masih ingat pesan Sayyiduna Abuya Abdurrahman, Abuya ini salah satu ketua alumni Cintawana yang pernah menantang berdebat dengan Syekh Al-Albani di Mekah. Beliau mengatakan kepada kami, hati-hati kalau antum sering ceramah diundang orang, dibesar-besarkan orang, ditakdiri orang, diagung-agung orang. Eureun we maneh sorogan, berhenti saja kamu ziarah kepada ulamamu, bertanya tentang hukum, mengambil sumber hukum, celaka hidupmu. Saya mengimbau kepada mubalik ulah eureun sahriahan minggonan kepada murabi ulama-ulama. Amin. Ini banyak yang celaka sekarang mubalik. Maka tidak aneh kita melihat fenomena hijrah ini juga perlu disikapi dengan cerdas, dengan cermat, cek abah. Jang kudu kota baina rusdu, kebenaran mutlak agama. Sebab setiap kebenaran mutlak, jangankan kawan, lawan pun tidak bisa mengambil lagi sebuah sikap. Pasti membenarkan. Jika hiji tambah hiji, pasti dua. Ke kawan dua, ke musuh 1 tambah 1 2. Semua pasti menerima kebenaran mutlak itu. Tapi problemnya adalah, maka saya senang dipanggil kiai, dipanggil ajlengan, karena bukan ulama. Kalau ulama itu
berat. Kalau masih cium tangan ke Jokowi ya bukan ulama. Kalau Anda masih cium tangan ke Prabowo juga bukan ulama. Ya masih mending ke Mbah Yai Ma'ruf Amin. Cium tangan karena beliau ulama keturunan Banten, dan mudah-mudahan 2 tahun ke depan beliau jadi presiden, Jokowinya turun, amin. Udah aing bingung pi omongan mending hantam Jokowi bae. Ya mohon maaf, saya tidak benci Jokowi, tapi saya tidak pernah menyukainya sedikit pun. Saya punya guru di Jawa Timur, pesantrennya 750 hektar. Santri di pusat pesantrennya 24.000. Cabangnya di Malaysia, Singapura, Kalimantan, Riau banyak sekali. Syekh Huzairon pernah mengatakan, 1 tahun kurang lebih sebelum meninggal beliau mengatakan kepada kami jemaahnya, nanti menjelang pilpres sampean mesti hati-hati, alaikum bisukut wa mulazamatil buyut, karena yang sekarang sedang manggung itu akan dipaksakan menang, tapi insya Allah tidak bertahan lebih dari 2 tahun. Amin. Aku seneng tenan, Rek. Saya pernah berjuang di politik. Abah juga tahu Sayyiduna Abah. Bahkan kami sering saya meminta fatwa, meminta petunjuk beliau. Dan hebatnya Abah tidak pernah merendahkan siapapun dengan kapasitas ilmu masing-masing, dihargai oleh Abah. Didengekeun. Subhanallah, saya tidak pernah mendengar kalam tahdid dari Abah. Selalu, Masya Allah kalimat-kalimatnya. Pernah satu ketika, Jang, Ari Dirgahayu teh naon? Bang, Dirgahayu Republik Indonesia berarti selamat kemerdekaan. Oh, berarti Dirga teh selamat ya. Mun kitu isukan mun aya hajat tidak atau dinu hitam ulah selamat hitanan, tapi kudu dirga hitanan. Abang, tapi belum sampai kepada goyah, belum kepada tujuan. Tah, Jang, terbatasna ajami mak itu lugoh azam terbatas. Sanajan dina berpendapat daerah ada bahasa yang mutarodifat. Beberapa ini ada yang menyamai dalam kaidah-kaidah Arab, tapi akan sangat terbatas dibanding bahasa Arab. Bahasa Arab macam aja mantap dipilih ku Allah jadi bahasa Quran. Mantap ngaji nahu sing bener kita kuring ke ujung nama. Maka kalau alumni Mursidul Falah mboten ngertos tentang nahu secara benar, itu bukan alumni Mursidul Falah. Abi bicara ke Abah, bahasa ini terbatas kok, karena senang di politik tadi. Abah jawab sederhana, Jang, lamun aya dina ibarat kitab 10 baris, salah 2 baris. Asal mantuk maklumlah bener turikeun. Kita tahu sendiri kan Abah, kadang-kadang ngalugot dina pasaran saya hanya ikut pasaran. Kadang-kadang dengan mana lazim. Kadang-kadang robah menjadi mutahan. Luar biasa. Tapi jangan berani-berani kalau dari 10 baris 5 benar, 5 salah, ulah wani-wani. Luar biasa Abah. Satu sisi beliau adalah orang yang paling konsisten terhadap ilmu, tapi ketika membaca realitas kenyataan sosial, kenyataan kemampuan santri, kemampuan saudaranya, kemampuan santri yang mau belajar kepada beliau juga sangat mantap dalam posisi sebagai menempatkan lapan asa dalam sikap-sikap sosial. Tidak pernah ponis. Abah itu tidak pernah ponis. Siapa ahli neraka muak, siapa ahli surga muak. Jangankan kepada santri yang masih senang ngaji. Satu waktu pasaran, saya kebagian membawa kitab ke masjid. Beres pasaran, saya kembali ke rumah Abah bertanya, Jang, kira-kira ngarartieun teu eta nu ngaparasaran? Saya jawab, Bah, kalau orang-orang yang pernah ngajinya jumanya selesai, ini paling tidak johar maknun, alpihannya selesai, sulam menawar keselai pasti ngerti, Bah. Kira-kira lo Pak mana nu ngerti jeung nu teu ngerti, termasuk jeung abi lo nu teu ngerti napa? Oh, berarti jangan nu pasaran teh lo baru gagayaan, mumpun Pak lo baru gagayaan ngumpul. Oh, jadi tren pasaran, jadi mainstream, tamat kita, tapi masih mending ketimbang trendsnya si Abu Janda. Aing pusing adalah bener si Abu Janda akan si Tagira modar. Walaupun saya menyalahi
tradisi sebenarnya, melayani tradisi ilmu. Kalau tradisi ilmu mudah bisa boleh jadi dia menjadi orang beriman. Ngan poe ieu aing keur kesal ka sia. Abu Janda si Ade Armando lamun teu karena Pancasila teu ngahargaan hukum negara geus gas wae yang kopea. Kalau tidak hidup di Republik Indonesia, Ade Armando, Abu Janda, Dewi Tanjung, anak buah Jawati, si Sukmawati, ini saya berengas berenang. Tapi kita hidup di alam negara ini, apalagi negara dalam kondisi dikelola oleh para penghutang, para gurimi. PNS, guru SD, guru PNS, pegawai Pemda yang punya SK PNS itu pasti keluar SK digadekan ke bank jangan. Betul? Beli Avanza, beli apa? Mereka menggadekan SK-nya. DPR pun sama. Sebagai yang bertugas sebagai badan legislator membuat kebijakan, SK-nya dipakai nganjuk, dipakai menghutang kepada lembaga-lembaga perbankan, keluar sekian ratus juta. Kalau DPR RI sekian miliar dengan SK anggota DPR RI, DPR-nya gorimin, PNS-nya gorimin, bupati, gubernur, wali kota, presiden juga hutang janji kepada rakyat. Jadi geus karoblog kabeh. Eta teh kanggo edan di Indonesia, karakyatna nganjuk ka Bang Emo. Jadi Indonesia ini dikelola dan diisi oleh orang warga-warga gorimin semua. Mantak rek berkah kumaha ada gorimin kabeh. Dan kadang-kadang Abah dalam sikap politiknya tidak tegas. Kadang-kadang ketika politik itu berkaitan dengan sosial, karena dengan ketika tegasannya beliau justru menunjukkan ketegasan. Kadang-kadang bersikap di tengah, dengan di tengahnya itulah jelasnya sikap beliau. Kecuali pada hal-hal prinsip, tegas luar biasa. Simpuri masih emot, yang lah itu teh ka Gus Dur teh cenah ngeritik. Da abang ge sarua cenah Gus Dur di mana mau tolaah. Tapi hormati. Saya sadar oleh Abah ditegur waktu tabligh akbar di Bendul, di Adinda Kiai Haji Bang Asy'ari yang hadir belasan ribu. Saya kijejen dari Salabintana ceramah, beres ceramah kami, beliau bagian doa. Sebelum doa, beak mubalik kasih kokorompo. Sukabumi anak buah Ki Anom kokorompo. Beak Pak di tangan-tangan Pak Abah obat. Aing mending hadapun Soeharto tidak. Itu apa? Mudah-mudahan tidak nular ke Kang Haji Ujang, tidak nular ke Kang Alawi, karena kapasitas ilmu mereka sudah mumpuni. Abah itu begitu, ketika mendengar sesuatu yang salah langsung tarik. Saya sempat bertanya ke guru saya di Tasik, Yai kok ada guru kami di Kerawang begini? Oh itu ada dalam Al-Fawaidul Makiyah, dibolehkan. Eleh deui aing. Maka jangan pernah suuzon kepada orang alim, karena saya yakin kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i termasuk Imam Maliki mengatakan bahwa in lam yakunil fuqaha'u awliya Allahi falaisa lillahi waliyun. Setiap fuqaha menurut syara itu pasti wali. Ngan teu kabeh wali fuqaha. Ngan urang mah di budak-budak teh sanajan tara ngajar teu ngartieun sapina ge dianggap wali di jararahan. Beak abring-abringan karomo jugna ini kawe. Manya aya tukang torikoh teu ngaji sapina, goblok. Ayo sampaikan sama Romo Jurdi, saya tantang diskusi dan debat. Manya aya mursyid teu ngaji sapina. Lain mursyid mursyid. Saya tidak anti toriko, tapi Mbah Dim saya 3 tahun di Cidahu bergaul dengan keluarga Mbah Dim. Cek Mbah Dim ingat zaman Orde Baru, toriko aing mah ngaji dia. Ngaji, rek organisasi naon, rek lembaga naon, teu akur jeung sulam, teu akur jeung ihya, teu akur jeung sapina, teu akur jeung patalmuid ditolak lain kabeh oge. Artinya komitmen terhadap ilmu. Ya mentang-mentang di FPI padahal tuh aku jeung sulam topek ini asapang benerna. Sebelum Kohar, sebelum Abdul Kohar jadi ketua FPI, saya ditawari Habib Rizik di sekolah pertama kali. Tapi waktu itu saya menolak. Kenapa? Bib, saya belum siap karena saya masih majlis syuro.
di front Hizbullah dipimpin adik sepupu saya Ki Cecep Bustomi yang mati ditembak. Aing kersiun harita. Geus boga pamajikan geulis deui. Ora keneh mun aing pae aya nu ngawin. Wah, karena FPI dianggap benar semuanya tidak mesti begitu. Allahu Akbar. Sabaraha hiji jang rukun Islam, hidup siap jihad, siap. Berapa rukun iman? 6. Apa saja? Muharram sapar mulut. Jadi jangan menganggap Anda sudah di FPI lantas yang di luar FPI bukan mujahid. Tidak boleh begitu. Nggak boleh. Sebaliknya siap Banser dengan kedua. Udah gak pakai baju Banser, gak asa pangsunah wajah maas. Hari sholat di imah baik, kiblat nanti di padon, goblok. Banser jangan merasa paling Banser, jangan merasa paling sunnah wal jamaah. FPI jangan merasa paling mujahid sebagaimana fatwa Imam Besar Habib Rizik. Kita ini dengan NU tidak ada masalah. Kita satu akidah, kita satu ahwal, hanya cara amar ma'ruf nahi munkarnya berbeda jalan saja. Tujuannya sama. Maka mudah-mudahan 2020 akhir FPI, NU, semua lembaga-lembaga atau organisasi Islam bersatu padu untuk menguatkan Islam di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Saya punya tukilan tulisan tangan Syekh Nawawi Banten yang saya terima dari cicitnya Syekh Waliullah Mbah Sohib. Waliullah Mbah Sohib Kadupinang itu sahabat Syekh Nawawi Banten. Bahkan Syekh Nawawi sebelum meninggal pernah berkata kepada Wali Sohib, pula cenah teu heula dia mah dari bae. Bener Syekh Nawawi Pati Payun kupusna Ki Sohib Banten. Bahkan yang melantik Syekh Asnawi menjadi seorang waliullah adalah Mbah Wali Sohib, sebagaimana pesan Syekh Abdul Karim Al-Bantani di Mekah bahwa Syekh Asnawi harus ke Kadupinang ke Sohib untuk mengaji terakhir kalinya. Beliau menyebut dalam sebuah makalahnya bagaimana derajat kewalian Syekh Sam'un, Syekh Hamim, Syekh Busro, termasuk Syekh Waliullah Sa'id disebut oleh makalah dari tulisan tangan Syekh Nawawi. Hiji waktu di Banten di Pandeglang aya waliullah adina Abuya Sam'un ngaranna Abuya Hasan, Abuya Abah Gede Encang, Abah gue Gede Hasan. Waliullah hiji waktu ayah Habib lain kiai, Habib lain pakih dagang minyak, kan lo banyak Habib dagang minyak. Datang ke Buya Hasan ke Kadumerna, Buya anak mau nawarin minyak nih sama Buya, ku sebab ya Buya di semahan anak ku tukang minyak sanajan turunan Habib gitu. Ditanya intanaran saja kosim bin anu subuhan ku Buya Hasan ditawaran cai orang ngaleut tepati di ikrom tepati dimuliakeun. Tidur malamnya Eyang Hasan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi, sehingga besoknya beliau mencari tukang minyak yang berdarah dunia Rasulullah sallallahu, apalagi kepada Habib Rizik goblok. Nyalimnya mujahid. Saya ini bukan FPI, demi Allah saya bukan pengurus FPI kecuali anak saya. Kalau anak saya asli FPI, murid Kiai Haji Ubang. Kalau Kiai Haji Ubang FPI bukan, NU bukan, tapi NU rasa FPI. Pakai orang taekeun aing ngomong lila, Ki Ubang tukang ngaji. Kuman minantu orang siksa tapi dato. Pusing aing. Ayo we kuring nu disungtung-suntung teh tukang ngomong. Heeh. Sebagai minantu abah teh jarago ngaji, incu abah teh anu di Yaman. Aya nu di Mesir, Masya Allah luar biasa bagaimana kecerdasan almarhumah Abah Haji Kiai Haji Opat Hidayat Mustafa, bagaimana cerdasnya beliau menghafal beberapa hadis terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Ini beliau cerdas luar biasa. Cerdas, Haji aja ini manusia cerdas kan kurang rajin kan wajib lain. Haji ini itu luar biasa tawadu, cerdas. Haji Nining di Sadang punya ranking besar, luar biasa. Ibu Haji Nok cerdas, Ibu Haji Ai cerdas, Ibu Haji Neng cerdas, Neng Cucut cerdas, semua anak abah lu pecre otak ngan pang cerdas nabari bisa usul ke Allah. Kang Yahya almarhum ngerti ka Kang Yahya nguping ti putra nasaran pun lanjut Kang Ucup abah duwi kan nangis di Madinah wangkit Kang Yahya Haji Yahya nganturkeun saur abah
Abah mah disebut kiai gede ku batur can puguh bagja jika anjeun cenah Yahya. Karena anjeun dikuburkan di batai maut dalam kondisi di tanah Haramain. Sudah jelas min alamatis sa'adah insyaallah. Amin. Kurang doakeun nih Haji Sing Beunghar. Amin. Paeh di Mekah. Kakek geus kolot. Luar biasa Kang Haji. Kang Haji Yahya itu kalau diberi sarung yang terbagus oleh ibu, belikan sarung dibagikan kepada orang lain. Punya duit dibagi-bagi. Khotnya luar biasa. Bet-bet alfiah ditulis di tukang di tembok-tembok pesantren. Luar biasa mulianya Kang Haji Yahya. Sampai Abah belum pernah saya melihat Abah nangis kecuali dua. Pertama waktu ibu meninggal. Yang pertama kata kakak saya dan anaknya, beliau menangis terseduh-seduhan di Madinatul Munawwarah ketika Kang Haji Yahya meninggal syahid di Madinah. Widai kena Habib tadi. Pula ya deket yang Habib Hanif, deket yang Bahar gitu. Deket, lain deket. Jadi waktu pula nanya, ya Abi nanya ke Habib Hanif, Bib, eta kumaha sebenarnya Habib teh, bapak teh, abah teh, imam besar teh, bener ditawarkan 500 triliun. Ditawaran 500 miliar, waleran anjeunna wallahi kiai, abah imam besar kita itu bukan hanya 500 miliar, 1 triliun tunai dengan ratusan hektar tanah untuk bangun pesantren disiapkan, asal tidak melawan Ahok, asal tidak bersikap keras terhadap Ahok. Habib hanya diam saja, nggak perlu ngomong apa-apa. 1 triliun tunai, ratusan hektar akan dibangunkan pesantren. Apa jawab Habib? Demi Allah tidak akan mundur 1 jengkal pun dari perjuangan melawan Ahok dan eta Habib Rizik teterak ku 1 triliun. Ieu ulama ku 2,5 juta gedeng-deng. Awas si alumni musuh kalah, kadang kitu wae. Dia Habib Rizik menaruhkeun nyawa, naruhkeun raga, dibully, diano sikap luar biasa. Terlepas ada beberapa hal misalkan Anda tidak sepakat dengan caranya, tapi Habib Rizik menunjukkan kebesarannya. Tidak bisa disuap dengan 1 triliun rupiah, sementara masih banyak bansos kuhibah boner aja. Kamu diambilan pondok pesantren eta tembokna kabeh bau yayasan bansos dihibah. Awas kepada alumni. Awas kepada alumni. Anda boleh saja memanfaatkan uang pemerintah, tapi jangan menjilat. Di beberapa kabupaten saya suka sedih melihat kiai abring-abringan ke pendopo 2 jam nungguan bupati. Begitu bupati biji eta cium tangan, Pak Bupati wali kota Suamingan tadi balik diberikan 2 jam setengah edan sia hulu. Tidak ada kamusnya alumni Mursidul malah bersikap begitu. Hormat sewajarnya, berani sewajarnya, menyatakan hak adalah kewajiban, tidak mundur dari perkalangan ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah alumni Mursidul Pala. Tapi aing kabawa ku kiburhan gendut ya. Kakarak hawalan sambutan make takbir. Kan NU rasa FPI kabeh nu hadir. Tapi tidak begitu. Artinya bahwa seorang alim dalam posisi apapun jangan mudah menyalahkan penuntabanmu. Maka ketika guru mulia kami Mbah Muhtadi Jokowi, saya percaya bukan karena duit. Saya menanyakan kepada keluarganya yang terdekat, bagaimana sikap Abuya? Ternyata tujuannya aing mah keur ngabengkel mobil. Ngaran bengkel pasti bobolok. Kena ku oli. Maka kita wajib husnudon kepada alim dimanapun dia berada dengan tujuan ijul Islam wal muslim. Amin. Pan urang ti budak diajar ku sulam ulah gaul jeung jelema pasek sebab goreng patut. Tapi lamun hayang nyadarkeun jelema pasek hayang asup la ilaha illallah kudu bergaul heula. Ari bergaul teh goreng patut jeung nu pasek, ari masukkeun tauhid kewajiban, maka tidak mungkin memasukkan paham tanpa bergaul. Oh cenah teh bisa kapengaruhan ulah sok ngahukuman perkara nu can terjadi. Betul? Abah mah bejana cenah bergaul jeung nu kumaha bae. Kang Haji Encek tadi nyaritakeun duit kan nangis ngeguguk. Disadiakeun tempat ibah ke abah mah mau ibah teh di walungan ngagebur sepengan diacup jeung tukang macul jeung tukang tembok. Kenapa? Karena dia sudah tidak membutuhkan lagi dimulia-muliakan, diagung-agungkan ku umat. Betul? Betul. Sok
adanya teh abahnya bakal alumni aing mah boga alumni 30 gaji muni asa jadi ajongan panggedena hampir 3 bulan sekali ku aing didonaturan tapi abah tidak pernah apa bukan tidak cinta kepada alumni takut dimulia-muliakan takut diagung-agungkan takut berlebihan memberikan penghormatan betul? Bahkan kadang-kadang abah tara katinggali make sorban jadi omong kudu bodoh mah kata kiai gede tilok di sorban kalau Muhammad dia ukur jelma benar ku sorban aing ge jelma bodoh di sorban pilih badon mah Kristen ge dia di sorban kumaha cenah eta kiai gede tilok ada wiridan eta sih salat abah mah diburi bae di masjid tilok dihareup lain berarti salat dihareup di panghareupna goreng bagus tapi abah lamun ngokot posisi di tukang eta teh salat maal haya isieun ku Allah lamun dihareup ari aing nu kakara kaji sampingna tengah geus sasapan harup jadi jangan main-main dengan adab kepada ulama-ulama fikih moal aya wali mun eueuh fikih mah moal anda dina otak urang mah nu diudag-udagan loba karomat mah nu kena dagang manjur ngaji teh dibere jauhar tauhid ya kumaha ngaji encup kopsak dulu oh ngaji ka ditu mah dah kena dagang makan payu dagang nan we cepet kena rezeki cepet naik teu paduli akur teu akur jeung tauhid paduli teu akur jeung fikih pokona mah eta udah disebut guru mursyid nauzubillah min hati-hati sekarang fikih dianggap sepele bukti umat menganggap sepele terhadap fikih ibu-ibu yang sholat di rumah termasuk bapak-bapak yang suka sholat di rumah pernahkah rumahnya dipakai tempat sholat pakai kiblat diukur dulu oleh ahli fikih lolobana 80% arah kiblat teu pernah diukur tapi dirasa-rasa kena dilempeng di mana benar? Karena tukang fikih geus teu payu kena tukang ngajampe karena saya salah satu saksi sejarah saya ini pernah mengalami hidup ingin jadi ahli hikmah karena dendam kemiskinan tetangga saya Abu Armin Cibuntu itu kaya raya karena banyak tamu Mama Ajengan Agus Kamalangan ahli hikmah kaya raya Mama Bukhari Allahumma gfir lahum sadayana eta bararungan timbulna hati aing pusing jadi ajengan tukang ngajar juga bapak aing ngajar Sakinah ngajar dunia ngajar Mutamimah teu gablegeun duit aing mana ngulik ilmu hikmah kuring eta nyorogeun ngalukot ijazah Hajunatul Asrar Syamsul Ma'arif beralih kuring mungkin ditasima dipraktekkeun pusing deui bae hulu wiridan aing gue pedua penting aing mahar kan 150.000 tak titip ke alumni mun hayang jadi ahli hikmah tong ngajedog di Tasik tong ngajedog di Bandung kali ku leutik mahar mari kali jadi tukang pidato di beta tapi lamun Bogor ayo orang Bogor ayo bisa aja sampai celtik 75 gram 25 gram apakah abah anti? Tidak sepanjang itu masuk tidak pernah abah menghina ulama selalu memuliakan ulama selalu menghormati orang yang berilmu ngan lamun aya nu bodoh aku jika dulu berilmu tah ya udah bukti lain ka batur ieu kadulurna di hareupeun ribuan jelema kokoropa apa saya sakit hati? Tidak, karena beliau mursyid buat saya betapa penting ulama-ulama ahli fikih di akhir zaman ini termasuk seiring sejalan dengan ulama-ulama ahli tauhid yang hari ini bijamani sokti sebagaimana dalam mukaddimah Ummul Baroah yang disampaikan dalam ibaratnya dikatakan bahwa di masa-masa genting penuh fitnah ini betapa aqaid yang dipegang secara teguh menjadi barang yang paling berharga kuring maparu masa ngati la ilaha illallah nu bener ketika rawan barasaan teh geus we baktu teh kafir we hari kafir itu geus kakarawang kuring lobah mukmin da ceuk abah jang ka surga teh babari ulah sok dijieun hese asal la ilaha wa in saroko wa in jana sanajan pernah zina sanajan pernah maling berarti hampang-hampang kana dosa tetep kana surga dibere kunci manya nu boga dibere kunci cenah jang teu bisa asup kana surga